Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Nah, di video kali ini kita akan belajar mengenai perubahan wujud benda. Bersama saya, Hanifah Nabila dari Prodi PGSD A2 Unis Jepara. Nah, teman-teman, seperti biasa, sebelum masuk pembelajaran hari ini, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, teman-teman mampu mengetahui pengertian perubahan wujud benda. Yang kedua, teman-teman mampu mengetahui macam-macam perubahan wujud benda. Yang ketiga, teman-teman mampu mengetahui contoh peristiwa perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Oke teman-teman, selanjutnya menuju pembahasan apa itu perubahan wujud zat atau benda. Iya betul, perubahan wujud zat atau benda adalah perubahan yang terjadi pada suatu benda dengan wujud atau bentuk yang berbeda. Zat atau benda ini bisa terjadi karena adanya peristiwa pelepasan ataupun penyerapan kalor. Setiap benda yang ada di sekitar kita pasti akan mengalami perubahan wujud benda. Walau tidak terlalu terlihat perubahan wujud tersebut, termasuk benda padat, cair, dan gas. Perubahan wujud benda ini biasanya terjadi akibat adanya sebuah aksi atau tindakan terhadap benda tersebut, seperti pemanasan, pendinginan, dan pengembunan. Perubahan wujud benda ada 6 jenis perubahan wujud benda. Adalah yang pertama, membeku, yang kedua, mencair, yang ketiga, mengembun, yang keempat, menyublim, yang kelima, menguap atau deposisi. Perubahan wujud benda akibat menerima kalor. Yang pertama, mencair, yang kedua, menguap, yang ketiga, menyublim. Perubahan bentuk benda akibat melepaskan kalor. Yang pertama, membeku, yang kedua, mengembun, yang ketiga, mengkristal. Macam-macam perubahan wujud benda. Yang pertama, membeku. Membeku adalah perubahan wujud zat cair menjadi zat padat. Dalam hal ini, jika benda cair didinginkan hingga titik bekunya, maka akan berubah wujud menjadi benda padat. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Contoh dari bentuk perubahan wujud benda membeku dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, air yang dimasukkan ke dalam lemari pendingin atau freezer lama-kelamaan akan berubah menjadi es. Contoh yang kedua, serbuk agar-agar yang dilarutkan ke dalam air panas kalau dibiarkan menjadi dingin maka akan mengeras. Contoh yang ketiga, lilin yang dipanaskan akan mencair, tapi lama-kelamaan cairan lilin tersebut akan mengeras lagi jika dibiarkan di udara. Selanjutnya, mencair. Mencair atau melebur adalah perubahan wujud padat menjadi zat cair. Dalam peristiwa ini, zat memerlukan energi panas. Selanjutnya, contoh dari bentuk perubahan wujud benda mencair dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, es batu yang dipanaskan atau es krim yang dibiarkan secara terus-menerus di ruangan terbuka, maka lama-kelamaan akan mencair. Contoh yang kedua, mentega yang dipanaskan di atas wajan yang panas akan mencair. Contoh yang ketiga, lilin akan mencair karena dipanaskan. Contoh yang keempat, gula pasir yang dipanaskan di atas wajan dengan kompor yang menyala maka akan mencair. Selanjutnya, menguap. Menguap adalah perubahan wujud dari zat cair menjadi gas. Dalam peristiwa ini, zat memerlukan energi panas.
Contoh dari bentuk perubahan wujud menguap dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, penguapan pada pakaian basah yang dijemur di tempat yang terkena sinar matahari. Contoh yang kedua, bensin yang dibiarkan terbuka maka lama-kelamaan akan habis karena berubah menjadi gas. Contoh yang ketiga, air yang direbus secara terus-menerus, maka lama-kelamaan air tersebut akan habis dan berubah menjadi gas. Contoh yang keempat, saat menyemprotkan parfum ke pakaian, maka lama-kelamaan wangi tersebut akan menghilang dan menjadi gas. Selanjutnya, mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud dari gas menjadi zat cair. Di dalam peristiwa tersebut, gas akan melepaskan energi panasnya. Contoh dari bentuk perubahan wujud benda mengembun dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, es batu yang diletakkan di dalam gas, maka lama-kelamaan pada bagian luar gelas ada butiran air. Contoh yang kedua, udara dingin di pagi hari yang menyebabkan ada butiran-butiran air di daun. Contoh yang ketiga, kaca yang terletak di kamar mandi akan berair jika terkena uap air panas. Selanjutnya, menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud dari zat padat menjadi gas. Dalam peristiwa ini, maka zat tersebut akan memerlukan energi panas untuk berubah menjadi gas. Contoh dari bentuk perubahan wujud menyublim dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kapur barus yang diletakkan di dalam kamar mandi atau di lemari pakaian. Lama-kelamaan akan habis. Contoh yang kedua, pengharum ruangan yang lama-kelamaan akan habis terkena udara. Selanjutnya, mengkristal. Mengkristal atau deposisi adalah perubahan wujud dari gas menjadi zat padat. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Contoh dari bentuk perubahan wujud mengkristal dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, uap yang ada di udara berubah menjadi salju. Contoh yang kedua, air laut berubah menjadi butiran garam. Contoh yang ketiga, bunga es yang melekat di dinding-dinding freezer lemari pendinginan. Kesimpulan, terjadinya perubahan wujud sebenarnya karena adanya perpindahan energi panas atau kalor pada saat zat menerima atau melepaskan kalor, maka zat tersebut akan mengalami perubahan wujud. Pada saat zat menerima kalor, maka zat tersebut akan mengalami kenaikan suhu dan perubahan wujud. Misalnya peristiwa mencair, menguap, dan menyublim. Sedangkan saat zat melepaskan kalor, zat tersebut akan mengalami pendinginan dan juga perubahan wujud. Perubahan wujud zat yang disertai pelepasan kalor adalah peristiwa membeku, mengembun, dan mengkristal. Oke teman-teman, sekian pembahasan materi dari saya, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.